Dengan Bimbel Arif. Pada pertemuan ini kita membahas tentang fisika ya, tentang kinematika, gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB ya. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kami berharap pada anak-anak untuk subscribe yang belum ya. Yang sudah subscribe mengikuti pelajaran kami dari Bimbel Arif mengucapkan terima kasih. Semoga pelajarannya dapat bermanfaat buat anak-anak sekalian, dan kepada anak-anak yang lain juga silakan share, like, komen, kasih di kolom komentar. Jika ada pertanyaan yang menyangkut masalah pelajaran, silakan diajukan di kolom komentar. Ada waktu kami akan berusaha menjawab ya. Oke, kita belajar tentang fisika ya. Oke, ini biasanya sering dipelajari di awal ya, di awal anak-anak SMA atau SMK atau MAN ya, madrasah MA ya, madrasah aliyah ya. Jadi pada fisika ini kita perhatikan di sini ada satu bentuk ya, lihat di situ ada gambar. Saya akan gambarkan ini adalah grafiknya ya, grafik GLB. Ini ada grafik GLB ya, ini grafik GLB berarti ada kayak gini, anggap kayak gini. Ini grafiknya GLB terhadap waktu ya, kecepatan terhadap waktu. Kemudian kita perhatikan di sini bahwa ada satu rumus yang harus kita pahami di sini, bahwa itu tentang masalah GLB ya, GLB itu S sama V kali T. Ini rumus. Nah, itu satu rumus ya yang harus kita tahu, dimana S adalah jarak tempuh ini dalam meter ya anak-anak, I adalah kecepatan dalam meter per second satuannya, kemudian T adalah waktu dalam detik atau second ya, sering disingkat second. Oke, sudah. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa dari gerak lurus berarti ada terhadap grafik terhadap kecepatan dan waktu dan kecepatan, dan ini jika ada dia mengarah kepada gradient ya, jadi maka dia ada sudut theta ya. Nah, kemudian ke sini coba kita lihat di sini gambarnya. Ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Saya kasih tahu gerak lurus ya, artinya ya berubah beraturan ya. Nah, dalam hal ini, dalam gerak lurus beraturan ini kita perhatikan ini garis terhadap kecepatan dan waktu, dia mengarah ke sana, kemudian terhadap jarak dan waktu ya. Jadi di GLB itu kita punya rumus dasar yaitu FT FO plus AT ya, AT. Nah, ini FT saya jelasin, kecepatan akhir, FO kecepatan awal ya, meter per second, A kecepatan ini satunya meter per second. Kedua adalah waktu ya, itu adalah detik. Nah, berarti ini rumus dasar. Kemudian ada lagi rumus terhadap jarak ST ya, ST-nya FOAT plus setengah AT kuadrat. Nah, jadi ada rumus juga ini, ST adalah ya jarak ya, jarak dalam meter ya. Kemudian rumusnya itu dirumuskan dengan T kuadrat FO kuadrat ya plus 2 kali AT. Nah, ini rumus dasar yang terjadi pada gerak lurus beraturan ya, dimana gerak lurus ini mempunyai seperti ini, umpama A ya, ini tangan ya, ini tangan ya, ini tangan ya. Jadi perhatiin di situ ya. Jadi kalau kita memperhatiin, coba perhatiin dulu rumus-rumusnya, jadi kita bisa memahami ya. Jadi kita sudah memahami kan enak sudah ya.
Jadi di sini Mama ini ada tangan nih, ini tangan, tangan, jadi tangan theta, A misalkan A ya Mama ya. Kemudian ini S ya, S itu berarti S luas gerak oksigen. Nah berarti ini ya, kemudian di situ ada V ya, V itu gradien ya, gradien garis V, gradien garis. Ini rumus-rumus dasar yang harus setidak-tidaknya kita pahami ya. Nah, sudah melihat ini, kita perhatikan lagi, biar simak ya. Kemudian penerapan GLBB. Nah, jadi sudah ini ada namanya sini penerapan GLBB, gerak lurus berubah beraturan ya, sama terhadap gerak itu bebas. Sama sini saya gambar ya, sama ada gambar. Ini saya gambar dulu ya. Kemudian sini ada H, ini ada benda. Nah, ya pertama FO, FT. Nah, ya, ada satu bentuk gitu ya. Jadi sini ada namanya ini gerak yaitu bebas. Nah, jadi diperhatikan ya. Jadi apa anak-anak perhatikan, gerak jatuh bebas. Jadi kita harus bisa memahami. Coba dilihat dulu gerak jatuh bebas nih. Rumus yang akan terjadi adalah dimana di sini ada percepatannya termasuk gaya G. G-nya biasanya itu 10 per meter per second pangkat 2. Ingat ya, gravitasi itu ya. Sudah, dimana jarak ini dianggap S sama dengan H ya. Nah, jadi kita sudah tahu begitu, berarti kita bisa rumus H sama dengan setengah G kuadrat. Nah, jadi bisa di apa? Nah, kecepatan akhir ini ET sama ini ya. Kita lihat di situ ada rumus ET G kali T. Ya, ini rumus yang bisa kita perhatikan. Akhirnya kita ada rumus di kecepatan akhirnya jadi sama dengan 2 kali kita. Ini rumus-rumus yang pertama ya, itu adalah apa, gerak itu bebas ya. Jadi kita lihat lagi ke rumus selanjutnya. Yaitu gerak vertikal ke bawah. Nah, ya. Kita masih dalam bentuk GLBB ya. Ini penerapannya ya. Itu kemudian penerapannya juga terhadap gerak vertikal ke bawah ya. Gerak vertikal ke bawah. Nah, perhatiin ya, gerak vertikal ke bawah. Dari sini ada satu gambar ya, saya anggap ya, kita gambar H. Kita perhatikan ini gerak vertikal ke bawah, mana H juga sama dengan G ya, kemudian S sama dengan H, maka di sini jadi H F D min ya, plus setengah T kuadrat ya. Rumusnya ya, kita ambil rumusnya dulu, F sama dengan F ya plus G T. Kemudian ada lagi rumusnya FT kuadrat sama dengan FO kuadrat plus 2CH. Nah, ini rumus gerak vertikal ke bawah. Kemudian ada lagi gerak vertikal ke atas. Nah, berarti ada juga gerak vertikal ke atas. Yaitu kita gambarkan juga di sini sama seperti tadi, tetapi kita lihat di sini ada H, di sini ada FO, FT ya, ke atas ya. FT berarti FO-nya di sini. Nah, kecepatan awal ya. FO kecepatan awal sama seperti yang awal tadi, A juga sama dengan G, S juga sama dengan H. Ya, H, saya perhatiin ya. Nah, jadi tapi rumusnya berkurang. Jadi H, nah, tetap ini, tapi dia min. Kali ini plus ya. Jadi F tidak ada T, FO T ya,
min ya, coba aja setengah titik kuadrat ya ke bawah ya, terhadap ke bawah. Nah kemudian ada juga di situ ft ya, ft nya kita juga fo ini kan plus, jadi fo min g kali t. Nah kemudian ft kuadratnya juga kita perhatiin di situ ft ini ya, jadi ft kuadrat sama dengan fo kuadrat min 2ch. Jadi kita ada. Nah sekarang kalau mencari h maksimum, ini rumus-rumus ini ya penting ya, nanti adalah fo kuadrat per 2g ya. Nah jadi sekarang kalau ini rumus, kalau t puncak ya, nah rumus-rumusnya harus dipahami, itu kecepatan awal gravitasi. Nah ini rumus-rumus DLB dan rumus-rumus daripada gerak lurus beraturan. Nah, jadi di sini bisa kalian akan melihat satu bentuk ya, yang bisa diperhatikan kan, kalau umpama ada soal-soal yang berkaitan dengan ini, kamu bisa melihat daripada rumus-rumus fisika kinematika gerak lurus beraturan ya. Saya ulangi lagi, ada dua, yaitu gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan ya. Silakan coba diperhatikan dulu ya, supaya kita bisa melihat. Nah ya, nanti kita coba untuk memberikan satu contoh ya. Contoh ya. Dulu ya. Kalau kita ada satu bentuk contoh yang sangat sederhana, kalau kita lihat ya, nanti biar kita itu contohnya biar enak ya, yang sederhana aja. Contoh hapus dulu ya. Perhatikan di sini ada satu contoh soal ya, yaitu tentang GLB dan soal GLBB. Coba di sorot dulu supaya anak-anak bisa melihat ya, bahwa di situ ada gerak ya. Oke, GLBB sudah kita baca. Dua benda A dan B mula-mula berjarak 60 meter. Berarti ada benda A, ada benda B. Saya gambarkan di sini ya, A, di sini B. Ya. Berarti jarak dari sini ya, saya anggap dari sini ke sini jarak benda A ke B ini, benda A ke B 60 meter. Artinya ya. Nah, berarti di sini ada jarak A, kemudian di sini juga ada jarak B ya. Berarti benda A di sebelah kiri ya. Benda B ya di sebelah kiri benda B. Berarti di sini ada itu. Nah, sekarang kita perhatikan di situ bahwa dengan pada saat yang sama benda A bergerak dengan kecepatan, berarti di sini FA-nya ada di sini 6 meter per second. Ya, kemudian ada juga di sini dengan kecepatan benda B-nya berarti FB 4 meter per second. Perhatikan ya, dari jarak di sini ke sini. Nah, jadi sudah dapat. Nah, sekarang dari sini kita bisa melihat benda A dan B bertemu setelah keduanya bergerak selama berapa detik. Nah, dari sini kita lihat bahwa jarak, berarti ada jarak A ditambah jarak B itu adalah 60 meter. Jadi dia di mana dia bertemu, pada detik keberapa. Nah, sekarang kita perhatikan di situ bahwa di situ akan ada rumus bahwa FA
kali per T ditambah FB kali T. Nah, kayak gitu ya. Jadi sama dengan 60. Kenapa? Kan rumusnya gini, SA itu FA kali T, FA ya. Kemudian SD jarak D, FB kali T. Nah, jadi kita gabung, jadi 60 ya. Nah sekarang kita lihat di situ FA kali T, berarti FA-nya tadi sudah ada di sini, FA 6 kali T, benar kan? Kalau kita supaya tidak lanjut, nah ditambah FB-nya berapa tadi? 4 meter per second kali T ya, sudah ya, sama dengan 60. Mudah ya, kita perhatiin. Jadi kalau kita meningkat di situ, nah sekarang kita jumlahkan ini 6 ditambah 4 kan sama nih, jadi 10 meter per second T. Nah kayak gitu ya, jadi saya 10 T sama dengan 60. Nah, jadi berapa T-nya? Dapat kan? T-nya ke sini ya. T-nya berapa T-nya? Udah 60 dibagi 10 ya. Dapat. Jadi 10 ya, 60 dibagi 10 berarti ada 6 ya, 6 second. Cukup singkat, tapi kita bisa jelas. Coba lihat jawabannya supaya anak-anak bisa memahami. Nah, ya. Sudah ya, kita perhatiin di sini. Yang soal kedua DLB ini. Sebuah benda bergerak terus dengan percepatan tetap 3 meter per second pangkat 2. Jika benda bergerak dari keadaan diam, berarti ada dari keadaan diam, maka kecepatan dan jarak tempuh pada akhir detik ke-6 adalah, berarti dia bergerak dari keadaan diam, berarti dia bergerak dalam posisi 0. Nah, itu maksud saya kayak gitu. Jadi udah bisa kita simak di situ bahwa dia adalah pergerakan. Kemudian ada lagi di situ percepatan tetap, berarti A sama dengan 3 ya, ada ini pangkat 2 nih, berarti dia percepatan. Jadi ya di sini ya 3 meter per second yang kita ketahui. Nah kemudian dari situ kita bisa melihat bahwa ada waktu berapa pada saat T 6 detik. Nah jadi kita harus bisa menyikapi bahwa ini adalah satu persoalan yang harus. Jadi situ ada kecepatan akhirnya T dengan FO plus AT, rumus tadi. Jadi rumus yang kita bangun tadi adalah rumus itu. Jadi PT kita tahu berapa? 0 ditambah A-nya 3 meter per second kuadrat kali T-nya. Jadi T-nya berapa situ? Kita kan sudah tahu 6. Jadi jadi berapa FT-nya? Dapat 3 kali 6 18 ya. Ini second coret, jadi 18 meter per second. Ini sudah dapat kecepatan terakhir ya. Nah sekarang yang ditanya adalah jarak berarti S sama OT plus setengah AT kuadrat. Kalau masalah rumusnya tadi ya, kita A T kuadrat. Jadi ya, S kita pindahkan ke sini S. Nah sekarang kita perhatiin FO berarti kalau kita perhatikan berarti FO tadi berapa? 0 ya, ditambah FOT ya. FOT ini kalau kita lihat 0 kan FO nya 0 ya, T nya walaupun dia dapat 6 ya, kali 6 ya tetap 0 ya, ditambah setengah kali A kali T kuadrat. S nya ada berapa? Jadi S nya ambil yang ini aja karena dia pasti 0 ya. Jadi setengah A kali T kedua. S nya berapa? Kita langsung masukin aja ke situ supaya kita tidak menjangkau terlalu dalam pada itu. Jadi berapa? Kan setengah, A-nya berapa? 3, T-nya berapa? T-nya tadi dapat T-nya 6 ya. 6 kali S sama dengan tidak bisa. 3 kali 6, 6 kali 6, 36 ya. Jadi kalau kita ini jadi setengah dikali 3 dikali 36. Jadi S sama dengan 3 setengah dikali 6 kali 6 8 ya, 3 kali 1 berarti 108. Nah berapa S nya? Berarti 108 dibagi 2 54 meter. Dapat kan? Nah jadi kita pada jarak 54 meter. Jadi sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Jika benda bergerak dari keadaan diam, maka kecepatannya
dan tunggu pada akhir detik ke-6 adalah demikianlah pertemuan kita pada hari ini tentang fisika, membahas tentang gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Oke, anak-anak jangan lupa share, jangan lupa like ya, jangan lupa subscribe-nya kepada yang baru dan kepada yang sudah mengikuti channel kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran fisika selanjutnya tentang materi yang lain. Oke ya, sampai ketemu lagi.